Halo teman-teman semua. Kali ini gue mau bahas satu, kenapa tato itu mahal. Kedua, perabotan apa aja yang gue pakai buat tato. Ya tato sederhana lah. Sementara gue geserin dulu ya kopi sama rokoknya. Nah, udah kosong. Jadi pertama tuh yang perabotan tato gue nih, satu, ini adalah tempat gue nyimpen gambar, tempat untuk stensil karbon. Aduh. Nih perabotan tatonya di sini, tintanya ini, dan ini juga ada jarum sama tinta di sini, tinta full set. Oke. Jadi kita mulai satu-satu ya. Nih pertama, ini apa namanya, buat karbon sama stensilnya gue taruh sini untuk gambar-gambar. Jadi satu, biar nggak kotor. Satu, ini di sini tuh ada penggaris, ini ada apa sih, papan untuk tatakannya, serta kertas karbonnya di sini. Jadi supaya nggak kotor, gue taruh sini. Tuh. Kedua, tinta ini sengaja gue plastikin supaya dia juga nggak kotor ya. Sama ini ada baby oil, gue taruh sini supaya nggak kotor juga dia, jadi gampang beres-beresnya. Terus ini jarum dan tinta, gue selalu simpan barang-barang gue tuh di, kalau emang gue beli ada kardusnya, pasti ya gue masukin dalam kardus ini gitu, lebih mudah juga, lebih simple. Terakhir ini lumayan berat sih, sedang lah gitu. Di sini ada kunci-kunci, nanti gue kasih tahu apa aja isinya ya. Oke, ini untuk perkasi kecil nih gue taruh di sini nih. Ini ada tip, ini pun ini ada ininya, tip, ini kunci L. Terus ini buat bersihin jarum. Ini ada apa, untuk ke mesin apa ya namanya, gue lupa lagi, kabel ke mesinnya, tempat. Nah, ini ada jarum, jadi gue selalu standby jarum di dalam sini gitu. Apa yang mau dipakai gue taruh sini, jadi simple. Terus ada stainless cube, ini CL, ini sama buat bersih-bersih, sama ini untuk hand grip. Nah, kita angkat dulu. Nah, ini yang agak banyak ya, ini tuh sarung tangan karet. Kebetulan dosnya kan udah nggak ada tuh. Nah, ini gue taruh sini jadi warna biru. Oke. Nah, ini ada kabel, ada switch foot, banyak sih. Ini ada mesin. Kebetulan gue pakai ini, ada ini nih, ada 3 power supply, ada 3 yang gue pakai. Kenapa gue beli 3? Yang pasti satu untuk stok, kedua cadangan. Kalau tiba-tiba lagi nato terus salah satu mati, nah kan repot juga kan. 3 gue pakai. Terus ini ada mesin lama gue juga sih. Mesin ini coil, gue udah lama nggak pakai coil ini juga nih, cukup lama juga. Ini cukup lama menemani
menemani perjalanan tato gue nih cukup lama juga ini nih. Nih gue kasih lihat tuh, ngeblur ya. Nah, ini sama ada ini juga mesin juga. Biasa gue pakai ini untuk liner, ini untuk shading dulu ya. Terus Vaseline. Nah ini perkakas kecil, double tip gitu buat hal kecil-kecil lah. Gue suka ini yang apa, tempelin apa untuk gambar atau apa, bisa gue tempel pakai double tip biasanya. Terus ini ada kabel konektor. Ini hand grip. Ini hand grip gue punya berapa biji nih hand grip. Ini switch foot sama kabel. Ini juga. Nah ini Pixie buat nempelin thermal. Terus ada grip juga dengan cartridge, jarum cartridge. Cuma gue kalau cartridge gue emang jarang pakai ya. Pokoknya pakai jarum-jarum yang biasa yang panjang-panjang. Nah ini kebetulan mesin-mesin nih. Ah ini ada mesin lagi. Ini juga mesin juga. Nanti gue kasih lihat. Ini juga mesin. Ini mesin. Ini juga mesin. Oke. Ntar gue singkirin dulu. Biar simple. Jadi mesin-mesin yang gue pakai ini kebanyakan dia rotary ya, rotary. Ya gue bilang gue kalau mesin itu selalu gue taruh di tempatnya. Macam ini rotary ini. Gue punya ada berapa nih? Ada 4. Ini yang masih gue simpen. Jarang gue pakai juga. Ini ada 2, gue punya juga. Ini ada 2 sama. Ini ada isi juga sama. Makanya dia ada yang warna hitam, ada yang warna purple. Oke. Ini. Terus ini juga isi mesin sama. Nih, gue punya 2 lagi. Warna merah, warna purple. Nah, ini juga mesin juga. Oh, ini gue tutup pakai ini. Gue ada mesin juga ini nih. Ini mesin juga. Sengaja gue kasih ini makanya biar nggak copot jatuh nanti. Ini juga ada mesin lagi. Masih diplastikin lah. Karena gue suka rapi. Jadi kita juga kalau rapi bersih kan enak. Gitu. Kayak itu. Terus ini ada tinta juga. Mereknya di belakang ya, gue balik. Ini ada tinta juga, tinta putih di sini. Ini ada baby oil. Dan ini juga, ini jarum juga. Jarum beserta tinta. Jadi jarum yang gue beli yang gue pakai aja. Gue pakai untuk kerja, untuk liner, untuk ini untuk liner nih. Oke, ini juga masih kadaluarsa juga. Penting ya kadaluarsa itu. Jadi sebelum tato juga lo harus kasih lihat ke klien kadaluarsa jarumnya itu kapan. Gitu. Kayak ini nih, sorry. Gue kasih lihat sedikit. Ini RL round liner. Nah ini kadaluarsanya tuh. Expired 2024. Jadi expired itu penting. Ini kita juga ngeri. Tiba-tiba
karat kan bahaya. Hampir semua gue selalu perhatiin sih, ini gue liner 7, liner 5, ini juga, ini Magnum sama dia juga tuh 2004. Penting. Nah inilah barang-barang yang selalu gue pakai ini, thermalnya di sini biar nggak kotor, thermal printernya. Oh ini ada gambar, rencana gue mau gambar ini, rencananya ada klien minta gambar ini, nanti gue kasih lihat videonya deh. Oke. Itulah alat-alat yang gue pakai gitu. Ngopi lagi. Kok ada bunyi precek-precek tuh, istri gue lagi goreng pisang goreng. Kopinya duluan, pisang gorengan nyusul. Oke, ini yang barang-barang yang gue pakai semua. Ya. Jadi kenapa gue taruh di box tuh biar kita simple bawanya, tinggal enteng aja. Dan kenapa kadang kita juga tukang tato tuh harus punya mesin lebih dari satu untuk cadangan. Nah, ada yang untuk rotary, ada yang untuk liner, ada yang untuk shading. Kenapa masing-masing tuh gue beli tuh mungkin tukang tato yang lain mungkin banyak ya, mereka punya banyak gitu, mungkin sampai ada yang puluhan lah gitu. Tapi kebetulan yang gue beli ya yang memang gue pakai gitu. Yang gue emang cocok. Dulu gue pakai coil dulu. Terus setelah ada rotary, lebih cocok ke rotary sih gitu. Udah hampir berapa tahun ya lo yang pakai rotary? Gue tato coil tuh dari tahun 2014 pakai coil gitu. Jadi dua alat ini nih cukup lama juga menemani dari tahun 2014. Sekarang dia udah istirahat, pensiun dulu. Tapi karena sih masih gue pakai sih kalau tangan. Gitu, cukup lumayan berat. Enak kalau berat. Ini buat round liner, buat liner tuh, buat liner. Jadi dia kan berat. Tumpuannya enak kalau kita mau garis tuh seret, enak banget. Ini untuk shading agak lebih ringan sih. Dulu gue beli tuh, kalau sekarang enak ada online. Kalau dulu nggak ada online, kita pergi ke tokonya, kita pilih deh. Nanti kita setting lagi gitu di ininya, springnya. Biasanya gue kalau liner pasti agak keras springnya. Kalau shading soft ya enak. Itu. Nah, sebentar gue rapiin. Nanti sambil gue bahas yang kedua. Kenapa tato itu mahal? Gue rapiin dulu ya. Oke. Nah, rapiinnya lagi nih PR nih. Masukin kotak lagi. Oh ini tinta. Satu box. Tinta ini juga datang dengan box ini, makanya gue pakai. Tetap gue masukin ke dalam boxnya. Jadi yang gue mau pakai, gue keluarin nanti, gue pilih-pilih lagi. Gitu. Jadi gue masukin dulu deh tempatnya biar nggak ribet. Ya. Jadi kita bahas lagi part yang kedua, kenapa tato itu mahal. Gitu. Kalian udah lihat equipment yang gue pakai. Gitu. Alat-alat apa aja yang gue pakai, apa aja yang gue stok, ya tinta. Gue nggak bisa sebut mereknya karena gue nggak di endorse. Jadi ada yang gue pakai full color, black and gray, ada. Jadi itu alat-alat yang gue pakai semua. Kenapa tato tuh mahal? Ya gue jelasin, bisa sampai ratusan ribu bahkan jutaan ya. Gitu. Dulu tuh gue tato dari tahun 2014. Gitu. Jadi waktu itu lagi tenornya per senti, panjang kali lebar kali harga gitu. Oh ya sorry, satu lagi. Ini kalau ada suara, ini bukan orang ajan ya, tapi ini lagi salawatan di masjid. Jadi bukan orang ajan.
gitu. Ini lagi selawatan di masjid, kalau kalian dengar sayup-sayup ada suara, itu orang lagi selawatan gitu. Jadi kenapa tato itu mahal? Yaitu zaman itu 2014 itu masih persenti, panjang kayak lebar kali harga gitu. Gue juga sempat vakum berapa tahun tidak nato karena alatnya tuh dipinjam temen terus tidak kembali ya, karena gue udah gak nato nih, dipinjem lah alatnya terus gak kembali lagi. Nah, cukup warning lah untuk gue aja, nggak ada pinjem lagi lah gitu, beli sendiri aja deh gitu. Terus sekarang kan ada online, ada semacam lah media untuk kita cari mesin tato dan alat-alatnya gitu. Jadi kalau tato itu mahal untuk zaman sekarang, mungkin kebanyakan kan yang gue lihat di sosial media ya, itu udah mulai per jam. Ada yang per jam mungkin ratusan ribu, per jam sampai jutaan gitu. Nah, kalian bisa lihat range-nya tuh, kok dia sampai jutaan ya gitu. Kenapa ya sampai jutaan gitu? Karena satu equipment dia pasti cukup mahal pasti. Beberapa itu alat tato yang pen rotary ya, merek-merek yang lumayan ya, itu bahkan sampai ada yang puluhan juta lah gitu. Equipment mereka bagus, udah pasti berpengaruh dengan harga. Tinta yang mereka pakai gitu, original atau enggak, karena kalau nggak ori kan bahaya gitu, nggak ori bahaya gitu. Jadi itu terus apa aja mesin mereka pakai gitu. Mereka sewa studio, ada kalau gue mungkin studio rumahan ya. Ya kalau mau datang ya datang, kalau panggil ya panggilan gitu. Gitu, gue nggak ada studio sendiri gitu, jadi gue tato di tempat gue, di kontrakan gue gitu. Itu kalian bisa nilai sendiri dengan ini juga satu di sosial media mereka gitu. Sosial media mereka, gambar-gambar mereka gitu kan, kalian kan pasti bisa nilai itu gitu. Dan banyak juga istilahnya mereka tato full sleeve kan, nih kayak gue gini kan penuh kanan kiri gitu, full sleeve sampai puluhan juta gitu. Kalian bisa cek sih di sosial media mereka gitu. Kalian bisa hitung per jamnya sekian, worth it nggak gitu, worth it nggak sih gitu bayar sekian juta atau sekian ratus ribu hasilnya seperti itu gitu kan. Kalian bisa baca di komen-komennya gitu. Dan ada beberapa tato artis yang mungkin udah profesional, mereka sendiri ada untuk video editor. Kalau untuk gue edit sendiri lah kalau gue pribadi. Tapi kalau mereka kan mungkin mereka edit dengan mereka sewa orang untuk edit dong video gue, mereka tinggal kasih mentahannya gitu. Atau mungkin orangnya langsung datang gitu. Begitu ada klien nih di telepon, mereka langsung datang, jadwalnya mereka record gitu. Mereka uploadin di YouTube. Karena kan menyusun untuk video itu kan nggak sebentar ya gitu. Uh, ada opening, ada ini title-nya, ada ini gitu. Jadi gue rasa sih ya kalian bisa cek sendiri lah gitu. Kalian bisa cek sendiri, bisa kalian kira-kira oh iya worth it sih gitu. Kayak di Bali atau misalnya ada satu studio tato, kalian bisa lihat di YouTube gitu. Atau di Jakarta kan ada juga, kalian lihat oh ya pantas mahal gitu, pantas aja mahal karena mereka juga hasil juga luar biasa kan gitu. Tapi jangan salah juga gitu untuk kalian yang baru mau tato badan gitu, baru mau tato nih badan gitu ya, ada prosedur juga gitu kan, nggak langsung kayak datang tato gitu. Cukup tidur, tidak habis minum atau alkohol segala macam yang negatif tuh enggak gitu, karena itu pengaruh, harus cukup istirahat gitu. Itu sih dari gua sih itu untuk penjelasan satu alat yang gue pakai apa aja, kedua kenapa tato itu mahal gitu. Makasih juga udah nonton, yang penting nonton, mau yang like mau yang dislike, gue thank you juga sih, thank you banget gitu. Jadi sekian dari penjelasan gue, sekian video gue juga, kurang lebihnya minta maaf. Nah berhubung pisang goreng gue udah jadi, istri gue udah bikin nih pisang goreng sama ngopi gue mau nambah lagi, jadi gue sudahin. Makasih banyak, thank you banget.